Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel kami. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang rumput Zanzibar dan pakong. Video kali ini kita mengulas rumput Zanzibar usia kurang lebih 2,5 bulan dari penanaman sistem stek batang. Ini di sawah pinggir kali yang bero itu kalau bahasa Jogjanya, Jawanya itu kalau di pinggir kali kena tanaman yang keyuyun atau menutupi sinar matahari tidak bagus untuk tanaman padi. Jadi sama adik saya ini dimanfaatkan untuk nanam rumput Zanzibar. Kita sama-sama melihat ini adalah rumput Zanzibar yang ditanam kurang lebih 2,5 bulan dari stek. Video kali ini tidak bermaksud untuk mengeksploitasi secara berlebihan apa yang eksklusifkan tentang rumput Zanzibar, namun kita bicara tentang perbedaannya sajalah nanti dengan rumput-rumput yang lainnya yang sudah ada. Pertama, di Indonesia lebih dulu datang, lebih dulu ada. Jadi kali ini kita tidak bermaksud mengeksploitasikan secara berlebih-lebihan, namun sama-sama kita lihat sama-sama. Kalau untuk sahabat peternak mau mencoba menanam, baru nanti bisa berkomentar, bisa berasumsi sendiri sesuai dengan apa yang dilihat. Jadi untuk video kali ini saya pun menyampaikan apa yang saya lakukan dan apa yang saya lihat tentang 1 tahun ini menanam rumput Zanzibar. Rumput Zanzibar ini walaupun udah setinggi lebih ini 2 meteran, ini 2 meteran ya, ini batang itu untuk yang bawah masih tetap lunak. Tapi semua juga tergantung dengan catatan ya, semua tergantung dari media, dari perawatan, dari pupuk itu. Untuk rumput Zanzibar dan pakong itu setahu saya itu tanaman ini sangat rakus dengan pupuk, entah pupuk kandang atau pupuk kimia, tapi dia inginnya rakus. Kalau untuk kita kurang dalam pemupukan, bisa jadi nanti hasilnya juga tetap tidak maksimal. Semua itu tergantung perawatan, namun kita bisa melihat dari rumput-rumput yang udah ada di Indonesia sebelumnya. Kalau kita sama-sama dirawat, lahannya juga tempatnya sama, nanti teman-teman sekalian bisa membedakan sendiri perbandingannya. Ini ada bagian sedikit antara rumput pakong. Saya perlihatkan lebih dulu ya. Ini Zanzibar yang ciri-cirinya daunnya agak keputihan, ada berlilin seperti daun talas itu. Batang juga agak keputihan, bisa dilihat sama-sama. Nah, ini yang pakong. Pakong ini. Ini pakong. Ini sama-sama perawatannya, namun kayaknya tetap tinggian Zanzibar, namun ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk pakong menurut saya juga tipis sih sebenarnya, kalau untuk perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi alangkah baiknya semua rekan-rekan peternak itu nanam semua rumput, jadi tidak ada kita melebih-lebihkan apa yang kita eksploitasi kali ini. Mari kita lihat rumput pakong ini setinggi 2 meteran. Batang itu sudah gede kalau untuk Zanzibar. Ini ada pakong, di tengah ini ada pakong, ini lihat pakong. Ini Zanzibar. Jadi teman-teman semua bisa membedakan sendiri
pakong dan Zanzibar perbedaannya tipis, semuanya bagus, tapi untuk kayaknya ketinggian tinggi Zanzibar untuk cepet-cepetan dari pertumbuhan. Ini juga pakong, ini pakong, ini Zanzibar. Kita sama-sama lihat dari tunas dan bentuk batang. Untuk Zanzibar, walaupun setinggi ini tetap tidak berbulu ya. Masalah tajam dan tidaknya tetap tajam, namun tidak berbulu. Tajamnya itu kalau kita kenanya berlawanan arah, misalkan dari daun ke atas ke bawah, itu pasti kita ya tetap luka. Jadi tetap sama aja tajam, namun teksturnya tetap lembut, enak dipegang, itu enak dipegang, itu enak. Nah, atasnya enak, nggak ada bulunya. Untuk batangnya nggak ada bulunya, enak dipegang untuk Zanzibar. Ini lahan kurang lebih cuma 100 meteran yang dimanfaatkan oleh adik saya. Dilihat ini udah dipangkas, ini 2 kali pemangkasan. Yang sebelah sini ini yang belum, dari usia penanaman 2,5 bulan, ini belum dipangkas. Untuk di tanah Kulon Progo jelas sama-sama kita lihat, tanahnya tanah liat atau tanah lempung, jadi tetap cocok untuk Zanzibar dan pakong. Mudah ditanam, perawatannya juga mudah. Ini agak bagus, ini perawatan adik saya, jadi bisa jadikan referensi. Ini kemarin adik saya bilang nggak ada rumputnya, sama adiknya di rondap kayaknya, itu di rondap biar memang agar kalah rumputnya. Sebenarnya kalau saya nggak sepakat sih kalau main rondap itu, apapun saya tidak sepakat. Apapun yang namanya rondap itu tetap obat rumput gulma itu tetap saya tidak sepakat digunakan kalau saya, kecuali memang urgent ya kita maklumi, kita bisa memahami, karena mungkin ada di sisi lain kebutuhan yang mendesak. Ini penanaman yang mencarke itu setelah ada induknya beranak baru ditanam, jadi agak telat sama yang lainnya. Ini kan udah ada potongan, 1 kali potongan bisa 4 tunas ini. Tapi kemarin yang ulasan video yang depannya, saya pernah nanamnya di kampung itu 1 tunas 1 kali pemangkasan dari 2 batang itu bisa 3 batang, kalau nggak salah 3 batang itu bisa 11 antara 12 tunas, mata tunas, dan yang tumbuh tetap 12 sama besar-besar tetepan. Namun ya semua kembali ke perawatan. Yang jelas intinya Zanzibar adalah rumput yang doyan pupuk, entah pupuk kandang atau pupuk kimia. Rumput ini memang karakternya inginnya selalu dipupuk banyak. Untuk kuantitas untuk apa yang saya sampaikan, apa yang saya lihat, karena saya sudah mempraktekkan dari rumput gajahan-gajahan yang sudah ada di Indonesia, tetap kuantitasnya jauh lebih cepat, jauh lebih istimewa. Masalah kualitas, monggo silahkan teman-teman baca-baca dari para master-master yang sudah pernah mengulas atau ada yang pernah mengelabkan hasil protein, itu silahkan dicari sendiri referensi-referensi dari teman-teman. Jadi sebelum Anda terjun mau mengganti rumput yang sudah ada menjadi rumput Zanzibar, itu bisa jadi acuan sendiri untuk saya. Namun saya menggunakan untuk pakan domba dengan usia 2 bulan pemangkasan itu, kalau saya chopper kemakan habis. Tapi untuk sapi jelas setinggi apapun rumput Zanzibar ini, batangnya tetap lunak. Untuk sapi tetap kemakan semua. Itu sudah kami praktekkan. Ini belum dipangkas, ini ya hasil dari stek pertama, ini belum dipangkas. Dari 1 stek belum dipangkas keluar tunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini lihat sendiri 7 tunas langsung.
Kita lihat yang udah 2,5 bulan langsung. Ini ada yang belum dipangkas, sama-sama kita lihat. Ini walaupun udah kayaknya untuk usia setinggi ini, namun di bawah ini masih empuk. Jadi tidak ada alasan kenapa kami melakukan penggantian rumput yang sudah ada. Memang kami ingin dari ternakan kami keluarga ingin pakan itu juga HPT itu yang agak berbeda lah, biar semakin tidak memperumit dari perawatan. Ini jadi masih empuk. Ini untuk sapi tetap kemakan, tapi untuk domba jelas kita tetap chopper. Apalagi nanti walaupun keras ini kita chopper, nanti kita silase, ini akan jadi lunak, ini kemakan habis untuk domba. Ini satu pertama sudah dipotong, 1, 2, 3, 4, 5, keluar 5 tunas sedari umur 2,5 itu segini. Jadi ini untuk nanti pemangkasan bisa panjang-panjang, kalau dibuang kok ini di tali itu bisa panjang-panjang, delondeng-delondeng, bahasa Jawanya delondeng-delondeng. Memang menyenangkan untuk rumput ini, halus, sangat halus, tak ada bulu. Tapi untuk masalah tajam, tetap tajam, namun kalau saya mengamati dari tekstur daunnya itu enak. Karakter dari rumput ini mudah patah, getas ini getas ini mudah patah, ini getas. Jadi monggo silahkan dari teman-teman kalau ada yang butuh bibit, kami menyediakan. Alamatnya di Sukorno, Sentolo, Kulon Progo. Kalau mau menghubungi nanti ada di nomor deskripsi ini, nomor WhatsApp only. Untuk telepon saya slow respon sekali. Ini model mau diperanakkan kembali dari untuk adik saya. Adik saya inginnya dari pemencaran bibit itu belum dipotongnya itu separuh, nanti setelah tumbuh tunas, dan ini nanti tumbuh tunas. Ini nanti tumbuh tunas. Ini kan tumbuh tunas. Nanti kan ini lama-kelamaan nanti akan keluar akar. Katanya lebih cepat. Nah, nanti untuk teman-teman kalau yang ingin misalkan udah nanam sedikit terus ingin memperbanyak, mungkin bisa ditiru model adik saya ini. Dipotong seperti ini biar hidup sama induknya, nanti keluar tunas setelah agak waktu yang nanti keluar akarnya baru dipotong segini. Jadi satu batang ini mungkin kalau misalkan ada 6 ruas, 6-7 ruas, mungkin yang keluar tunas cuma 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman semua bisa dapat bibit 5 bibit. Jadi keluar tunas nanti dipotong des, potong des, satu ruas nanti ditanam di tanah yang sudah disiapkan sebelumnya. Dilihat ini tinggi banget ini. Saya 165, ketinggian saya 165. Untuk tangan saya belum sampai untuk sampai ke pucuk daun rumput Zanzibar ini. Seperti ini contohnya. Ini udah mulai keluar tunas. Ini keluar tunas, keluar akar, nanti nanti dipotong des. Ini dipotong des. Jadi sampean teman-teman untuk memperbanyak sangat mudah, langsung cepat hidup. Kalau memang keadaan sulit air, ini cepat banget langsung hidup. Ya, sekian mungkin kami mengulas tentang rumput Zanzibar ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan gambaran referensi teman-teman semua untuk menanam hijauan pakan ternak itu yang kuantitasnya lebih cepat, itu yang mana bisa jadikan acuan. Namun sekali lagi
semua rumput itu bagus. Kita tidak membeda-bedakan, kita tidak menganaktirikan, namun semua apa yang ada, apa yang kami lakukan, apa yang kami lihat dan praktekkan, itulah yang kami sampaikan. Jadi bukan bermaksud membohongi publik atau mengeksploitasi dari kita menanam rumput ini agar kita bisa jual bibit, itu tidak seperti itu. Ya, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.